Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim kedua Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal aku dan Karil Anwar. Suatu yang kadang-kadang hilang dalam budaya maskulinitas gitu. Jadi dia begitu jujur, begitu raw gitu di puisi ini, dan itu yang makanya saya bilang tadi dia mirip dengan Bukowski karena apa adanya udah keluar gitu ya, tidak malu untuk mengungkapkannya. Melepas maskulinitas itu ya Ya. gitu ya. Teman-teman, dalam rangkaian program 100 tahun Karil Anwar, Siniar Salihara akan menampilkan para pembicara yang masing-masing berdasarkan aspirasi sastranya akan memilih 3-4 sajak dari Karil Anwar. Mereka akan membicarakannya secara dari dekat atau biasa disebut sebagai close reading, dan mereka akan menyelami puisi Karil Anwar dan berbagi mengenai pembacaannya, pengalamannya dengan teman-teman tentang apa dan bagaimana kekuatan dari sajak-sajak pilihan tersebut. Kali ini saya ditemani oleh Putri Minangsari. Halo Ibam. Halo Mbak Putri. Mbak Putri ini adalah seorang penari Bali yang gemar berpuisi dan juga bergiat dalam komunitas puisi yang namanya adalah Unmasked Poetry. Betul. Iya, itu didirikan tahun berapa, Mbak? Saya dengan bersama beberapa teman pecinta puisi itu kami berkumpul di awal tahun 2015. Oke, 2015. Untuk mendirikan Unmasked. Oke, nah sekarang kita akan ngomong-ngomong soal Karil Anwar nih, Mbak. Nah, Mbak Putri, gimana sih awal perjumpaan Mbak Putri dengan puisi ya, terutama dengan puisi atau sajak-sajaknya Karil Anwar? Iya, jadi seperti halnya orang lain dari generasi saya ya. Saya mungkin generasi 80-an ya. Salah satu puisi pertama yang diperkenalkan pada saya di bangku SD adalah karya Karil Anwar. Tentunya semua orang tahu pasti ya, Aku. Jadi sepertinya nggak ada orang dari generasi saya yang tidak mengenal puisi Aku. Tapi di bangku SD tugas kami itu hanya mengenali, kemudian menghafalkan, juga mendeklamasikan puisi Aku tersebut. Terus terang saya tidak ingat apakah di usia itu saya sudah bisa memahami nuansa dan gelora perasaan yang ingin disampaikan oleh Karil Anwar secara sepenuhnya lewat puisi itu. Tapi mungkin kalau saya berusaha mengingat-ingat, di masa itu saya merasa mungkin kaget, heran sebagai anak kecil gitu ya, akan pilihan kata-kata dalam bait-baitnya yang terkesan marah atau syarat emosi, tapi juga jujur. Tidak peduli akan siapapun gitu selain dirinya. Sebagai anak-anak sampai remaja, saya ada banyak merasakan kekurangan privacy sebagai anak terkecil dari 4 bersaudara ya. Jadi saya merasa banyak sekali harus berbagi ruang tinggal maupun ruang opini dengan anggota keluarga saya yang lainnya. Jadi juga saya diperlakukan seperti umumnya anak bungsu, dianggap belum cukup matang, tidak cukup berani untuk berbuat ini itu gitu. Jadi mungkin secara sadar ataupun tidak sadar, puisi Aku menjadi salah satu sumber kekuatan dan inspirasi untuk saya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, gitu ya. Tidak juga kau gitu. Lalu di usia remaja dengan berbagai kegalauan khas remaja lah ya, yang saya rasakan adanya rasa ingin berontak dari berbagai keharusan dan peraturan di dalam rumah itu membuat bait luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu diam-diam menjadi semacam mantra pemberi harapan bagi saya bahwa suatu hari saya akan bebas. Gitu. Jadi apa ya, puisi Aku itu tetap beresonansi. Tetap saya ingat sekali, lama sekali itu terus menjadi sesuatu yang jadi panduan bagi saya. Mungkin juga menjadi awal kecintaan saya terhadap puisi. Habis itu apakah Mbak Putri katakanlah terus lanjut membaca karya Anwar, terutama sajak-sajak yang lain atau gimana? Iya, jadi itu Aku tentunya memberi kesan yang mendalam untuk saya gitu ya. Tapi setelah itu tentunya setelah saya remaja, saya tertarik juga pada
puisi-puisi karya orang lain, apakah itu penyair Indonesia ataupun penyair dari luar negeri. Gitu. Oke. Nah, untuk siniar kali ini Mbak Putri memilih 4 sajak dari karya Anwar. Yang pertama itu adalah Sia-sia, itu ditulis tahun 1943. Kemudian ada Taman, sama juga ditulis 1943. Ada juga Doa, 1943. Ini tahun yang cukup produktif bagi karya Anwar. Dan juga ada Sajak Putih, ini ditulis tahun kemudian 1944. Nah, kenapa Mbak Putri memilih 4 sajak ini? Apa menurut Mbak Putri apa keistimewaan dari sajak-sajak pilihannya Mbak Putri ini? Ya, jadi keempat puisi ini rata-rata bertema cinta. Itu mungkin yang membuat saya tertarik dan suka gitu ya. Favorit saya lah 4 puisi ini dari karya-karya Khairil Anwar. Jadi karena saya juga sebagai penulis puisi, saya sangat senang dengan puisi-puisi bertema cinta. Mungkin tapi hanya 1 dari 4 ini, yaitu Doa ya, yang temanya tidak cinta tapi lebih ketuhanan. Tapi mengapa saya merasa bahwa puisi ini sama lekatnya dengan 3 puisi yang lain di hati saya itu karena ada emosi kepasrahan bercampur keputusasaan gitu ya, yang terpancar dari bait-baitnya, yang adalah sesuatu yang pernah saya rasakan juga ketika terpuruk dalam kepedihan gitu ya, yang diakibatkan lenyapnya harapan, antara lain harapan akan cinta. Jadi keistimewaan puisi-puisi ini bagi saya adalah juga saya merasakan kesederhanaan dan betapa tetap polosnya persepsi Khairil Anwar akan romansa sesuai zaman itu. Jadi tidak adanya sedikit pun kevulgaran dalam gambaran hubungan laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan galantry mungkin ya laki-laki di zaman itu. Itu yang saya rasakan dari puisi-puisi. Jadi apa ya? Mungkin justru kesederhanaan, kepolosan itu yang menjadi keistimewaan, kekuatan dari sajak-sajak belum ini. seruat sekarang. Iya, dan mungkin nggak klise juga kali Mbak, atau gimana? Iya, saya merasakan semakin kesini manusia modern itu sepertinya semakin banyak yang dipikir gitu ya dalam hal hubungan pria dan wanita gitu ya, relationship lah. Jadi saya merasa kesederhanaan itu mungkin perlu kita ingat-ingat lagi, kita aplikasikan lagi dalam keseharian hidup kita gitu. Nah, Mbak Putri mau nggak pilih 1 sajak yang ingin dibacakan dari 4 itu ya? Mana yang menjadi paling favorit? Ini deh, Sia-sia ya. Penghabisan kali itu kau datang, membawa karangan kembang, mawar merah dan melati putih, darah dan suci. Kau tebarkan depanku serta pandang yang memastikan. Untukmu. Sudah itu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini? Cinta. Keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Wah, sangat mendalami banget tuh Mbak. Suka ya. Nah, Mbak, di sajak Sia-sia ini Khairil itu menggunakan citraan bunga atau kembang. Nah, tapi selain itu di sajak Taman misalnya Khairil juga menggunakan kata kembang gitu. Di baris kelima misalnya Khairil bilang taman kembangnya tak berpuluh warna gitu. Nah, tapi di sini kan ada perbedaan. Misalnya kata kembang di Sia-sia itu diperuntukkan untuk orang yang mati misalnya. Tapi kemudian untuk yang kata kembang di Taman itu diperuntukkan bagi seorang pasangan gitu ya tadi ya yang sedang mesra-mesranya gitu. Nah, di situ kan Khairil Anwar menggunakan satu citraan gitu untuk 2 kepentingan yang berbeda gitu. Nah, dan menariknya justru Khairil itu mengambil dari keseharian gitu kan, kembang gitu. Nah, bagaimana Mbak Putri melihat kecerdikan
katakanlah kecerdikan Kairil dalam memilih citraan ini. Mungkin tidak hanya kembang tapi mungkin citraan-citraan lain gitu. Berbagai benda ya. Ya, dalam hal ini di mata saya Chairil Anwar itu menjadi sosok penyair yang sangat forward thinking. Dia itu keren gitu ya. Dalam artian bait-bait puisinya itu simile atau perumpamaannya dia itu walau ada nuansa old fashion tapi terasa terus fresh gitu ya. Caranya menggunakan perumpamaan tersebut menjadi modern dan melampaui zamannya. Citraannya bisa terasa begitu romantis tanpa banyak usaha ya. Selama matamu bagiku menengadah, itu kan gimana ya? Kok bisa gitu dia selama matamu bagiku menengadah, itu kan how do you gimana cara mengekspresikannya itu? Tapi kita mengerti kedalaman perasaannya dia itu sampai kapan. Pokoknya selama cinta itu dirasakan, matanya menengadah ke diriku, matamu menengadah ke diriku. Lalu rasa kedalaman perasaannya, frustasinya juga terasa raw gitu. Misalnya selama kau darah mengalir dari luka, atau mampus kau dikoyak-koyak sepi, gitu ya. Ini membuat saya merasa sepertinya tidak ada penyair Indonesia yang sebrilian Chairil Anwar dalam memilih citraan-citraan tersebut. Apa ya, mungkin di percakapan lalu kami sempat membicarakan soal tadi unsur momentum gitu. Nah, apakah atau momen yang bergerak, momen seketika, apakah Mbak Putri juga mungkin melihat ini dalam sajak-sajak yang Mbak Putri pilih, terutama mungkin di Sia-sia dan Taman. Momen-momen gimana maksudnya? Peristiwa, semacam peristiwa. Kalau di Taman kan, di sajak Taman misalnya itu kan agak jelas ya, ada satu peristiwa gitu bahwa si aku sang penulis itu sedang jatuh cinta, sedang menuliskan pada Mbak Putri melihat itu nggak? Ya, terutama karena kalau Sajak Putih kan tahun 44 ya, tapi mungkin masih sambungan dari tahun 43. Jadi mungkin peristiwa demi peristiwa yang dia alami di tahun 43 itu yang mungkin banyak romansanya ya, banyak pergulatan emosi karena cinta, itulah yang membuat sajak-sajak ini terasa begitu impactful ya. Jadi itu yang membuat orang di masa sekarang masih bisa relate dengan sangat mudahnya dengan puisi-puisi tersebut. Ya, sekali lagi benang merahnya kenapa saya suka 3 puisi cinta itu, 4 puisi itu karena tema cintanya itu ya kental dan masih relevan gitu ya, bagi para pembaca sangat sekarang. Relevan. Nah, tadi ngomongin tema yang mungkin muncul dalam ketiga sajak yang Mbak Putri pilih, yaitu tentang mungkin cinta ya gitu. Nah, pada Chairil kan cinta seakan-akan selalu menunda maut gitu, Mbak. Jadi kalaupun Chairil selalu mengungkapkan bahwa manusia masih punya cinta gitu. Ya, itu dikatakan misalnya oleh Chairil di sajak putih gitu kan. Itu ekspresi yang cukup ketara gitu. Nah, tapi di satu sisi maut itu juga bisa sifatnya menghentikan segala gitu. Itu muncul katakanlah di doa gitu ya. Ada satu baris yang ditulis di baris paling terakhir, aku tidak bisa berpaling misalnya. Nah, bagaimana Mbak Putri melihat paradoks ini gitu, kayak tentang cinta dan maut gitu? Ya, sebenarnya kalau menurut saya doa itu tidak bertemakan kematian atau maut, itu lebih kepada rasa berserah kepada takdir. Kalau di yang saya artikan demikian tentang puisi doa. Jadi antara keduanya itu, doa dan juga sajak putih, saya merasa jadi rasa berserah kepada takdir itu dalam sajak putih juga terlihat ketika kata-katanya adalah antara kita mati datang tak membelah. Jadi ada rasa kepasrahan bahwa
cinta seperti halnya kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi jadi kematian dia dikatakan tidak akan membelah atau mengakhiri cinta gitu. Jadi sekali lagi itu juga rasa kesederhanaan Chairil Anwar yang berserah pada takdir dalam doa dan juga dalam sajak putih. Itu jadi menurut saya. Seakan-akan Chairil sudah yakin gitu bahwa ya memang maut itu tak bisa dielakkan misalnya, dan mungkin cinta gitu ya dalam sajak putih itu apa? Itu dua hal yang tidak bisa diatur gitu ya, tidak bisa dihindari. Kemudian Chairil berhadapan-hadapan dengan itu gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya menurut Mbak isu yang menarik gitu dari sajak-sajak ini gitu, misalnya kayak kalau mendengar cerita tadi Mbak Putri tentang sajak aku gitu kan, itu kan sajak tersebut seakan-akan memiliki dampak dalam mengemansipasi gitu ya, emansipasi Mbak Putri gitu. Nah sajak-sajak ini yang berontak gitu ya. Iya, nah sajak saya ini mungkin ada semacam pengaruh juga bagi Mbak Putri. Misalnya katakanlah dalam mungkin tema-tema di sini kan seperti apa, kepasrahan misalnya. Itu ada pengaruh-pengaruh nggak sih, Mbak? Yang ingin saya sampaikan di sini mungkin tentang taman ya. Taman ini puisi Chairil Anwar yang tidak terlalu populer mungkin ya, tidak banyak yang suka. Tapi untuk saya ini ada kemanisan tersendiri taman ini karena sekali lagi manusia modern itu sering banyak sekali demand atau keinginan atau cita-cita ingin ini ingin itu, sementara bagi saya pribadi cinta itu seharusnya polos-polos saja gitu. tidak banyak keinginan ini itu gitu ya. Jadi dari puisi taman ini ya, taman punya kita berdua, tak lebar luas, kecil saja, satu tak kehilangan lain di dalamnya, bagi kau dan aku cukuplah. Jadi itu terasa alangkah simpelnya seharusnya ya rasa itu, karena manusia, menurut saya kan manusia itu lahir sebagai makhluk perasa. Tapi seiring dengan kita beranjak dewasa, kita menjadi makhluk pemikir gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti kesenian gitu ya, termasuk menulis puisi itu ya, itu membuat kita kembali dekat dengan kesejatian kita sebagai makhluk perasa gitu. Jadi di puisi taman ini saya merasa rasa itu sangat dalam. Dalam kesederhanaan puisi itu, perasaan itu menjadi lebih dalam. Jadi kecil penuh surya taman kita, tempat merenggut dari dunia dan manusia. Ya. Nah di sini mungkin juga Chairil tetap merasa yakin misalnya adanya tadi ya cinta dan romansa gitu, dan kemudian dikemas dengan secara sederhana lembut, gitu, lembut ya. Padahal dia sepertinya orangnya passionate gitu ya. Ya. Galak, Leo kan bintangnya. Oh gitu ya. Kan hari ini dia lahir ya. Jadi bintangnya tuh Leo ya, wajar lah dia tuh garang. Chairil Anwar adalah seorang Leo. Tapi romantis. Ada satu analisis yang menyebutkan bahwa sajak doa yang tadi itu sangat dipengaruhi oleh puisi Padamu Jua oleh Amir Hamzah gitu. Jadi ya ada pengaruhnya lah gitu. Nah kalau bagi Mbak Putri sendiri ada nggak hal lain yang memengaruhi puisi Chairil Anwar gitu, aspek-aspek lain yang memengaruhi puisi-puisi Chairil Anwar? Iya, jadi saya sempat ada pembicaraan tentang hal ini gitu ya. Kenapa Chairil Anwar itu puisi-puisinya terasa begitu maju, melebihi zamannya. Tapi mungkin ini juga karena gayanya dan karakternya dia yang membuat saya kadang-kadang sering membandingkan puisi-puisi Chairil Anwar dengan puisi-puisi Bukowski. Jadi Charles Bukowski itu puisi-puisinya kadang-kadang ada kemiripan, dan mereka juga hidup di era yang sama walaupun Chairil Anwar meninggal di usia yang muda. Tapi Bukowski hidup terus ya sampai dia tua gitu. Tapi
passion atau kegarangannya itu mirip. Jadi saya merasa kadang-kadang apakah mereka itu saling tahu atau saling membaca karya masing-masing, itu sebenarnya tidak mustahil ya di masa itu gitu. Jadi saya merasa apa ada Bukowski itu menginspirasi Chairil Anwar dan juga sebaliknya. Itu menurut saya mungkin gitu. Karena kemiripannya itu kadang-kadang ya tapi masih dalam karakter Chairil Anwar sebagai manusia Indonesia dan Bukowski sebagai orang Amerika, tapi kemiripan itu tidak bisa dipungkiri gitu. Dan mungkin kalau di sajak doa gitu, selain tadi mungkin bagi Mbak Putri itu maknanya adalah semacam kepasrahan. Dan tidak melulu soal maut gitu. Tapi selain dari itu mungkin dari cara penulisan yang agak bebas gitu. Jadi ada tendensi, ada kecenderungan modernistik gitu dalam sajak doa ini gitu. Jadi seperti dia menulis ya, Tuhanku aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku aku mengembara di negeri asing. Tuhanku di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Jadi menurut saya rasa ini sangat cara dia mengekspresikan perasaannya, keputusasaannya itu sangat sesuatu yang kadang-kadang hilang dalam budaya maskulinitas gitu. Jadi dia begitu jujur, begitu raw gitu di puisi ini, dan itu yang makanya saya bilang tadi dia mirip dengan Bukowski karena apa adanya udah keluar gitu ya, remuk dan kata di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling itu juga ada misteri tersendiri ya, apa maksudnya gitu. Makanya tapi menurut saya itu bukan maut, lebih ke saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain nih. Saya hanya bisa berserah kepadamu Tuhan, sudah tidak bisa lagi berbuat apapun gitu. Ya. Nah tadi menarik bahwa Mbak Putri menyebutkan soal tadi maskulinitas gitu ya. Dari pembicaraan tadi kan mungkin kita bisa melihat ada unsur kegarangan gitu ya, unsur macho dari puisi-puisi Chairil gitu. Mungkin terutama di sajak aku gitu ya. Cuma mungkin tadi di doa mungkin justru Chairil Anwar rapuh gitu ya, dan dia tidak malu untuk mengungkapkannya, melepas maskulinitas itu ya gitu ya. Nah kemudian bagaimana pandangan Mbak Putri tentang posisi perempuan dalam sajak-sajaknya Chairil gitu, terutama karena tema-temanya ini mungkin ditujukan kepada seseorang perempuan misalnya. Mungkin bukan merasa terwakili, tapi merasa bahwa puisi-puisi Chairil Anwar yang ditujukan kepada perempuan yang nyata-nyata dia cintai gitu ya, itu bagi saya itu membuat saya merasa aman gitu. Aman dalam hal bahwa ada perempuan yang begitu dia perlakukan dengan lembut walaupun dia seorang yang mungkin garang gitu. Jadi seperti juga aku, itu memberi saya harapan bahwa ada laki-laki yang demikian gitu. Oh justru tetap bisa merasa relate gitu ya. Walaupun tetap dalam angle dia sebagai laki-laki ke perempuan, tapi itu membuat perempuan seperti saya itu merasa oke. Ya, jadi justru ada tawaran-tawaran baru ya dalam mungkin puisi romansa atau puisi cinta gitu yang mungkin tidak ada tendensi terlalu maskulin misalnya atau dan justru ada perasaan dihormati gitu ya. Ya tadi kan kita sudah ngomongin tentang 4 sajak Chairil Anwar gitu yang nampaknya kalau kulihat tuh punya dampak emosional juga bagi seorang Mbak Putri gitu. Nah tapi Mbak Putri sendiri kan juga seorang penari ya gitu yang kemudian banyak bergiat di bidang puisi gitu, dan kemudian membentuk juga si Unmasked Poetry ini gitu. Nah bisa diceritain nggak sih Mbak awalnya si Unmasked Poetry ini? Jadi ini sebenarnya bermula dari
sebuah acara yang acara tahunan ya di Ubud. Ubud Writers Festival itu punya sebuah kompetisi puisi namanya Poetry Slam. Itu setiap tahun diadakan. Nah, lucunya saya dan beberapa teman pecinta puisi dari Jakarta itu setiap tahun ketemu aja di Ubud gitu untuk ikut Poetry Slam. Sampai lama-lama kami berpikir begini, kita tinggal di Jakarta. Kenapa kita harus bertemunya hanya di Ubud untuk berpuisi gitu? Ayolah kita buat sesuatu di Jakarta. Waktu itu memang belum ada. Waktu itu sudah ada sebenarnya Malam Puisi Jakarta. Tapi Malam Puisi itu dia bebas untuk membaca puisi orang lain. Karena Poetry Slam adalah kompetisi yang pesertanya diharuskan membaca puisi original, ya, puisi karya sendiri. Kami pun berperaturan demikian. Kami membuat sebuah komunitas atau lebih ke penyedia, pemfasilitasi ya untuk acara puisi yang kami sebut Unmasked Open Mic. Poetry. Jadi tidak ada peraturan apapun selain puisi harus karya sendiri. Bahasanya boleh bahasa apapun, orangnya dari manapun, umur berapapun itu silakan boleh ikut. Jadi 2015 April kami pertama kali membuat event. Waktu itu namanya memang Unmasked Open Mic. Unmasked Open Mic. Karena kami berpikir ini hanya satu kali itu saja gitu. Ini baru coba nih ya. Tahu-tahu yang datang cukup banyak gitu, ada sekitar 70 hadirin. Lalu belum acara selesai mereka bertanya kapan lagi gitu. Jadi kita kaget, oke. Coba kalau gitu kita bikin secara reguler gitu. Dari situlah berlanjut dan kemudian setiap bulan itu ada saja yang mengajak kolaborasi gitu. Antara lain Salihara juga pernah kami berkolaborasi bersama dalam Salihara Biennale. Jadi itu berkesinambungan dan kami merasa bahwa banyak sekali teman-teman di Jakarta yang tadinya tidak pernah berpuisi, tidak pernah menulis puisi, lalu tiba-tiba menemukan cara untuk bisa mencurahkan unek-uneknya ya, dan itu sesuatu yang sangat baik untuk mental, untuk kesehatan mental, juga untuk kreativitas. Jadi seperti nagih gitu. Satu kali misalnya gini, satu kali datang terus nonton, terus mereka berpikir saya bisa nih kayaknya. Yang kedua kali datang coba baca puisi, lalu ketagihan, lalu mereka terus ikut sampai akhirnya kita punya yang namanya Friends of Unmasked gitu. Jadi teman-teman atau pembaca-pembaca puisi yang sudah reguler, yang sudah terus selalu ikut membaca puisi di acara-acara Unmasked. Oh ya, makanya dari tari nyebrang ke puisi gitu ya. Kalau saya suka puisi itu sebenarnya baru. Kalau saya menari dari umur 5 tahun, tapi kalau puisi saya newbie. Baru 2010 lah, sejak ikut Poetry Slam di Ubud itu saya mulai berpuisi gitu. Jadi sebenarnya masih anak baru. Kenapa tuh Mbak akhirnya meskipun tadi sudah kenal Khairil Anwar dari kecil lagi, tapi kenapa akhirnya ini saatnya aku mau menulis puisi? Sebenarnya menulis itu sudah dari kecil, termasuk di SD itu saya kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang menang lomba menulis sajak ya di sekolah. jadi memang kesukaan menulis itu tinggal diarahkan ke arah puisi gitu ya. Tapi yang intens di usia dewasa itu saya baru tahun 2010 saya mulai menulis secara prolifik gitu, secara produktif puisi. Ya. Menurut Mbak Putri sendiri ada nggak sih pengaruh Khairil Anwar gitu dalam mengekspresikan diri dalam berkesenian? Ya, mungkin perihal kepentingan berekspresi ya dalam keseharian saya berkesenian itu, saya selalu merasakan adanya keperluan untuk mencari sumber inspirasi. Dan ini saya dapatkan dari kata-kata, dari puisi gitu. Jadi menari itu kan ada yang bilang itu seperti poetry in motion gitu ya. Tapi kita tidak berekspresi verbal. Sementara dalam kata-kata, dalam puisi saya mendapat inspirasi yang cocok untuk saya karena saya memang suka kata-kata. Dan dalam hal Khairil Anwar, kesenian yang saya geluti dan saya coba lestarikan itu kan memang seni tradisi Indonesia yang melegenda ya, legong, tari legong. Itu suatu yang klasik gitu. Dan
sementara Chairil Anwar sebagai penyair Indonesia yang legendaris, yang paling awal saya kenali dan saya kagumi dalam hidup saya itu, jadi memegang peranan penting dalam usaha pencarian inspirasi saya dari sumber yang asli Indonesia gitu ya, yang dua-duanya bisa sekaligus saya banggakan karena rasa cinta saya kepada bangsa gitu. Nasionalis. Iya. Oke. Sejauh pembacaan Mbak Putri, mengapa Chairil Anwar penting untuk kehidupan kita sekarang ya? Mungkin tidak hanya bagi Mbak Putri, tapi untuk kita gitu, sebagai orang Indonesia. Tadi sudah sedikit disinggung sebenarnya gitu. Dalam artian sosok dan mungkin karya Chairil Anwar kan itu selalu diproduksi dan direproduksi ke berbagai apa ya, mungkin medium dan juga bentuk itu kan tandanya memang dia itu penting sekali gitu. Nah menurut Mbak Putri itu gimana? Ya tentu saja penting ya, karena karya-karya Chairil itu kan merekam sejarah bangsa. Sejarahnya dalam hal kehidupan sosial, kemasyarakatan gitu ya, dan karakter bangsa gitu. Dari kesederhanaan kata-katanya kita bisa melihat cerminan sifat-sifat seorang manusia Indonesia gitu ya, yang bisa dibanggakan gitu. Jadi berani, ekspresif, tapi juga kreatif, tapi juga santun gitu. Dianggap penting ya mungkin karena buah pikiran Chairil Anwar itu dianggap maju dan selamanya bisa jadi referensi cara berpikir orang Indonesia yang ideal. Jadi dia sesosok idola, pahlawan yang bisa dengan kita membaca karya-karyanya itu bisa membantu pencarian jati diri orang Indonesia. Itu yang saya pikir demikian. Oke, pencarian jati diri orang Indonesia ya. Wah, menarik tuh, Mbak. Teman-teman, demikianlah pengalaman Putri Minangsari dengan Chairil Anwar. Dari Mbak Putri, kita tadi sudah mendengar banyak bahwa puisi tidak hanya indah, tapi juga bisa mengemansipasi ya, membebaskan diri gitu. Dan justru kekuatan puisi itu hadir dalam kesederhanaan puisi tersebut gitu. Terima kasih Mbak Putri atas perbincangannya dan telah berbagi pengalamannya. Baik teman-teman, saksikan dan dengarkan episode Siniar Salihara lainnya di kanal YouTube Komunitas Salihara dan juga Siniar Salihara di Spotify, Apple Music, dan Noise. Ikuti pula program-program 100 tahun Chairil Anwar lainnya dan dapatkan informasinya melalui media sosial Komunitas Salihara. Terima kasih, sampai jumpa.